apakah orang harus ditunggu sampai mampu 100% dulu atau enggak? Nah, sekarang apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pendelegasian tugas? Yang pertama yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tadi saya udah cerita ya tentang overview job di dalam sebuah organisasi. Jadi gini, di dalam organisasi yang namanya jabatan itu punya yang namanya stratum. Apa sih stratum? Ribet banget deh bahasanya. Gini loh, kalau yang namanya CEO itu dia harus mengerjakan, memikirkan, mempertimbangkan. Satu, dari sisi waktu dia nggak bisa cuman mikirin hari ini. Dia harus mikir hari ini, tahun depan, bahkan sampai 5 tahun ke depan. Dari sisi aspeknya dia harus bicara mengenai aspek peluang dan juga resiko. Dari sisi fungsinya dia harus bisa mengintegrasikan dari semua fungsi. Nanti salesnya gimana ya, marketingnya gimana, operasionalnya seperti apa, HR-nya kayak apa, saya dapat modalnya dari mana, dan seterusnya. Jadi secara fungsi dia harus integrate semuanya. Belum lagi kalau beroperasi di lebih dari satu tempat. Oke, di Sumatera Utara seperti apa behaviornya, nanti di Jawa Barat seperti apa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, itu berbeda-beda. Jadi seorang CEO itu punya stratum yang sangat tinggi karena dia harus tadi multiple years mikirnya, multiple function, kemudian mengcover banyak area, kemudian juga bicara mengenai opportunity dan juga resiko. Nah, seperti itu. Sementara kalau kita lihat lagi semakin ke bawah, orang akan menjadi lebih spesialis. Misalnya under CEO, direksinya itu ada yang khusus menghadapi masalah finance, ada direktur finance, ada direktur marketing. Jadi areanya sudah lebih spesifik lagi kan, walaupun mungkin time span-nya sama-sama panjang, sama-sama bicara 1-5 tahun misalnya, tapi dia areanya lebih spesifik. Saya cuma ngomongin HR aja, saya ngomongin sales aja, saya ngomongin production aja. Turun lagi ke bawah, under direktur production, mungkin ada nanti yang hanya bicara mengenai R&D-nya aja, ada yang bicara mengenai supply chain-nya aja, ada yang bicara mengenai quality control di produknya, ada yang hanya bicara mengenai produk development-nya. Jadi seperti itu. Makin ke bawah itu makin spesifik dan makin kecil span-nya ya, baik dari sisi waktu gitu ya, sampai misalnya bayangin ya kalau di pabrik gitu ya, sampai level operator dia nggak harus mikirin 1, 2, 3 tahun ke depan, enggak. Hari ini target produksi saya berapa? Oke, atau bahkan lebih kecil lagi, saya bekerja dalam batch 1, jadi saya target produksi di batch 1 ini yang lamanya 8 jam, berapa sih target produksinya? Jadi kayak gitu, jadi ada turunan-turunan makin ke bawah tuh makin spesifik dan semakin kecil. Nah, jadi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mendelegasikan tugas? Jangan sampai kita mendelegasikan tugas yang butuh span-nya panjang, kita delegasikan pada jabatan yang tidak diharapkan untuk berpikir sepanjang itu. Dia dipaksa untuk mikirnya terlalu panjang. Dari sisi orangnya juga mungkin belum mampu, dari sisi tuntutan jabatannya juga belum bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan apa yang harus kita delegasikan. Tadi saya udah kasih contoh sebenarnya agak sedikit lebih spesifik tuh ya. Misalnya CEO mau delegasikan tugasnya, dia bagi dulu jadi fungsi. Oh iya, oke, saya baginya fungsi marketing, fungsi finance, fungsi production, kayak gitu. Jadi harus jelas nih task yang mau didelegasinya apa. Begitu juga nanti dari direktur finance turun lagi ke bawahnya, dia harus jelas delegasinya seperti apa. Ini berlaku nggak cuma di profit organization, di non-profit organization pun berlaku hal yang sama. Kalau misalnya kita mau memanage organisasi kita secara profesional. Nah, kemudian yang kedua adalah bicara mengenai, kalau tadi kan jabatannya ya, bicara mengenai capacity dan capability dari orangnya. Capacity itu jumlahnya memadai nggak nih untuk kita kasih delegasi. Jangan-jangan jumlahnya terlalu sedikit, Pak, saya ngerjain kerjaan saya aja itu udah lembur, sekarang saya dikasih delegasi tugas yang lain, nggak akan keburu, bisa jadi kayak gitu. Yang kedua adalah capability-nya, udah mampu atau belum orangnya. Nah, apakah orang harus ditunggu sampai mampu 100% dulu atau enggak untuk bisa memperoleh delegasi ini?
Sebenarnya delegasi itu adalah bentuk dari career development, jadi bagian dari pengembangan. Cuman misalnya ya, untuk bisa mengerjakan tugas yang didelegasikan itu kapasitinya 100% nih harusnya nih ya. Apakah orangnya harus 100% dulu baru dia boleh dikasih delegasi? Ya nggak juga. At least dia ada di level 80%. Jadi dia bisa masih ngejar 20% sisanya. Tapi bayangin kalau orangnya secara capability itu ada di 30%, dia harus ngejar 70%. Bisa banyak hal yang terjadi. Satu, orangnya bakal frustasi, ini terlalu berat buat saya, dan dia merasa aduh kok kayak gue nggak bisa ya gitu. Yang kedua, ini secara organisasi dia bisa jeopardize quality-nya juga, jadinya quality yang dihasilkan nggak sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang ketiga, time-nya juga bisa jadi molor kemana-mana, harusnya selesai seminggu bisa jadi baru selesai sebulan. Kemudian waste-nya juga jadi banyak, kemudian jadi akan ada banyak pemborosan di sana. Jadi kita harus memilih level apa yang kita mau kasih delegasi. Kemudian capacity orangnya ada berapa banyak dan capability orangnya seperti apa. Good delegation itu akan menghasilkan speed yang lebih baik, quality yang lebih baik, kemudian resource yang kita butuhkan juga menjadi lebih sedikit, dan bahkan mungkin akan tercipta banyak knowledge baru. Kita akan membuat orang terdevelop dari yang asalnya 80%, dia langsung bisa jadi ngejar ke 100% tanpa harus kayak in-house training kayak gitu ya, in-class training kayak gitu. Karena yang lebih efektif tuh biasanya untuk development adalah assignment seperti ini. Gitu kurang lebihnya.